milik Allah kan, otomatis seperti itu. Dan saya kan beberapa kali Mas kebetulan ada orang yang bersih tegang, artinya seenaknya bicara soal tanah. Ketika meninggal itu mereka memang tidak diridhoi gitu. Wong tingginya 150 kok dimasukkan ke liang lahat ora. Nah itu loh. Nah, nggak bisa masuk. Makanya saya bilang pada teman-teman itu, marketing atau sales dari properti itu atau tanah itu kalian harus berkuat dengan interaksi dengan Allah, artinya seperti itu. Dan yang pasti tidak hanya sholat tapi interaksi. Yang saya maksudkan interaksi adalah curhat, ya, curhat kepada Allah, kan seperti itu. Saya memang tidak pernah bilang bla bla bla, saya hanya mencontohkan. Misalnya salah satu contohnya, saya biasa jam 7 atau jam 8 saya datang ke kantor. Tapi ketika jam 9 itu teman-teman mesti mencari saya, lupa Widya di mana. Kalau ada kalau orang lama yang ikut saya, pasti mereka bilang tengok aja. Ya, musola ya. Tengok aja di musola atau di ando gitu. Karena dari mulai sholat duha, hajat, tahajud, itu jangan per minggu, jangan per bulan, tapi kalau bisa tiap hari. Artinya seperti itu. Bahkan bisa diibaratkan kalau saya ketika mau menjual sesuatu ya saya minta kepada Allah, bukan minta kepada orang. Saya minta Allah, ya Allah ini saya sholat duha, user ini semoga bisa beli, dan itu dari Allah. Taruhlah aja memang dia tidak bisa beli, maka beri saya hal yang paling baik menurut Allah, bukan menurut kami gitu. Jadi ketika di situ ya nothing tulus ya. Iya, satu nothing tulus. Yang kedua mungkin kalau menurut orang incredible ya, sangat luar biasa. Tapi kalau menurut saya insya Allah enggak, karena ini berkaitan sama Allah. Jadi ketika saya bisa menjual rumah dalam waktu sehari, itu kan kalau enggak rezekinya Allah sopo sih ngatur kan seperti itu kan gitu ya. Salah satunya yang saya ceritakan tadi, saya menjual rumah di mana katanya 1 tahun penjualan rumah itu tidak laku-laku ya. Tapi walaupun begitu saya Mas, memang saya sudah membuat buku namanya The Years of Wood. Memang ini untuk kampus Mas, bukan untuk jadi untuk marketing, namanya The Years of Wood. Jadi apa itu? The Years of Wood adalah tahun kayu. Di mana kayu itu ketika kita tebas, di situ ada kambium. Kambium itu mulai dari kecil, lingkaran kecil, gede. Apa sih lingkaran kecil itu? Terus dan yang besar-besar. Lingkaran kecil itu adalah konsumen kita. Kemudian yang besar itu konsumen kita, sampai pada akhirnya yang gede itu adalah strangers. Adalah konsumen yang tidak kita kenal. Nah, kalau kemudian kita langsung ke strangers, apakah kita bisa diterima? Diusir ya, seperti itu. Dan makanya saya pakai yang kecil dulu. Apa sih yang kecil? Yang kecil itu bapakmu, ibumu, masmu, adikmu, ommu dan sebagainya. Kalau kita sudah di luar ya lingkungan. Jadi ketika si pemilik rumah itu nyerahin saya fotokopi SHM-nya, saya terima. Saya hanya ngelirik di sebelah kiri gereja, sebelah kanan rumahnya orang. Kalau saya lewat itu kayaknya gereja itu butuh parkir ya. Ya sudah, saya langsung ke gereja. Jadi nggak pulang. Saya langsung ke gereja, saya noto pendeta. Pas kebetulan alhamdulillah pendetanya itu murid saya kan. Allah karim. Kenapa? Mas, tanah sampai gereja itu butuh enggak? Gitu. Butuh. Butuh kenapa tuh Mas? Sebelah. Mau dijual, saya bilang gitu. Loh, ya dah, iya. Semudah itu. Nah, ketika mau dijual itulah. Yes, pamit nanti saya tak ngubungin bagian keuangan gitu. Nah, bagian keuangan. Akhirnya ketika kita nunggu bagian keuangan datang, ternyata bagian keuangannya tetangga saya. Allah karim. Loh, Mas di gereja? Iya, Pak. Begitu. Kenapa? Ini jual tanah. Ya sudah, bla bla bla, 1,1 ditawar sama mereka 1,50, hanya dilepas. Pagi bicara, sore
ngurusin keuangan, malam duitnya sudah nyampe rumah. Allah Persentasenya Akbar. ya gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi Marketing langit ya, ya, sales langit. jadi di situ kebiasaan ya, gitu ya, kebiasaan. Jadi saya orang Jogja yang punya pemikiran bahwa ketika kebaikan dilakukan di tangan kanan, tangan kiri itu nggak Nggak usah boleh tahu, lihat. iya. Gitu. Artinya kalau toh kemudian mau sholat apapun, kita nggak perlu ngomong bahwa yang namanya kita harus sholat. Ayo sholat itu nggak pernah saya. Toko ngilang, ngilang. Ilmu menghilang. Ilmu menghilang, orang lain Nyariin. golek lagi. Oh ternyata gitu. Nah, anak-anak itu tersanu mas ngikut. Iya. Nah, ada yang kemudian punya inisiatif nulis di kaca sudah sholat duha nggak ada. Oke. Nah akhirnya sampai sekarang Masya Allah. ketika Jadi apa seperti itu. budaya perusahaan udah otomatis ini ya Pak, Ya, dari teladan sudah mulai, tadi ya. ya Masya Allah. jalan gitu. Jadi kami juga tidak pernah memarahi. Jadi ketika tapi alhamdulillah teman-teman itu konsekuen walaupun mereka itu sholat, mereka tidak memperpanjang doanya, mereka tidak Zikir-zikir. memperpanjang. Iya, Jadi tahu profesional dalam ya, Pak. posisi saya sholat, yo saya cukup habis sholat, berarti doa untuk habis sholat, ya sudah selesai. Pengen panjang-panjang di Iya, rumah aja. Iya. Kalau kemudian mau ngaji dan sebagainya, nanti ada waktunya. Iya, betul. Seperti itu. Profesional tetap ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, pas kerja pun mereka tidak kok. Tidak kemudian oh aku habis duha 20 menit atau ya berarti aku kudune Ganti. ya, mereka balik ke menuju sana. Balik ke seperti itu. Nah, saya kejar seperti itu. Itu jangka waktu berapa bulan ya? 6 bulan kok itu selesai. 60 Unit. ya, Allahu Akbar. 60 unit. Yang ini kejadian terbaru di masa akademi Covid atau masa dulu-dulu? Padahal kalau dibandingkan dengan sebelumnya standar atau lebih banyak sekarang Pak? Saya properti di Jawa Timur ini baru 3 tahun. Artinya ketika ditawarin sama temen, saya baru jalan. Memang saya lagi mempelajari sumber daya manusia yang ada di Jawa Timur ini. Salah satunya adalah budaya malu. Nah, kalau untuk COVID ini, alhamdulillah, ketika mereka dilarang untuk berjualan, mereka itu malah memaksa saya bilang, Bapak boleh enggak jualan? Gitu. Saya bilang protokol. Saya bilang gitu. Ngomong jarak, pakai masker, pakai kaos tangan. Karena apa? Yang saya bilang kepada mereka bahwa di masa inilah properti lain tutup. Terus kemudian keyakinan bahwa ketika ada pembeli mau cek lokasi, insya Allah 99% pasti beli. Karena mereka walaupun COVID duit beneran kalau cek log, tapi kalau di masa normal mereka malah masih nimbang-nimbang. Cuma tanya-tanya aja. Gitu loh. Jadi cek log, wah dikejar sama mereka pasti. Kan ya, gitu. Nah, itu kok seketika saya bilang seperti itu kok alhamdulillah beneran. Jadi ketika si user itu bilang cek log 2 hari mereka 99,9% jadi. Iya, Masya Allah. gitu. Padahal saya memberikan suatu teori marketing itu kan 3 kali follow up, prospek, hot prospek, deal. Jadi ketika 3 kali follow up orang itu tidak respon, tutup kartu nama simpen untuk kemudian berapa bulan lagi baru hubungi lagi. 1 bulan lagi ya Pak? Ya, 1 bulan lagi gitu. Nah, ketika 2 prospek ini masuk, langsung kita olah menjadi prospek. Nah, ketika prospek ini butuh Pak Wid untuk hot prospek, saya siap. Gitu loh. Apakah konsep ini untuk dalam hal untuk meramaikan institusi pendidikan bisa dipakai juga Pak?
rumus Pasti, sederhana. pasti semuanya ya. Oh, kayak Semuanya. murid gitu. Termasuk diantaranya teori yang saya anukan the wood of theory itu sebetulnya di sekolah bisa gitu lo ngapain kayak misalnya bapak misalnya di sekeliling gini ya siapa caranya dirayu misalnya anaknya masuk ke situ terus kemudian misalnya tapi ya itu balik lagi pada image itu. Image ya. Ya, tapi ada satu hal memang hasil nggak mengkhianati usaha ya. Betul, Mungkin betul. ya itu tadi harus ada penolakan dulu, malah dapatnya itu tambahan satu murid lagi itu nggak sengaja, bukan nggak sengaja, Allah yang atur ya. Jadi ketika kami ke rumah Bokor, ke rumahnya ibu mertua asli sana, terus habis turun dari mobil, muridnya waktu SMP nyapa, Assalamualaikum Pak, loh kamu rumahmu di sini. Langsung seringnya kita habis dari acara itu kita ke orang tuanya, langsung deal besok pagi masuk. Ketika diikhtiarkan bener-bener aku mau ke sana ngunjungi ini, alhamdulillah belum. Tapi kayak kita nggak nyangka, santai-santai Allah kasih. Itu suka-sukanya Allah ya Pak ya. Ya. Masya Allah Dan luar itu, biasa. itu harus kita manfaatkan momen itu. Ya, si anak itu harus kita blow up ya. Artinya kita blow up kan. Artinya dari hanya satu orang. Seperti kami ketika SMA 1 Magelang itu kan pernah menduduki ranking 1 sekolah tinggi akuntansi negara, ranking 1 menjadi SMA yang paling banyak Favorit. diterima di STAN karena waktu itu yang paling berjasa adalah kakak kelas kami. Hanya satu orang yang keterima di sana. Alhamdulillah jadi pinter sendiri. Kemudian dari pihak sekolah itu memberikan fasilitas. Oh berarti SMA 1 Magelang nambah nih jadi 3 orang yang harus diterima. Yang 3 alhamdulillah pinter juga 5, 10 sampai kelas saya saja dari berapa ya? Hitungannya pokoknya hampir separuh ke STAN. Lainnya ke UGM, ke UI, ke IPB. Berarti ini ada hubungannya yang sangat erat ketika ingin lebih menghidupkan sekolahan itu, si alumni harus dirangkul bener-bener ya. Betul, ya. Kalau misalnya kayak dia nanti menjadi ikon atau menjadi ambasador lah ya. Jadi ambasador dari sekolahnya sendiri untuk sementara. Tapi itu nggak akan pernah terlepas dengan namanya mereka harus punya rasa memiliki dulu kan sekolah itu. Akhirnya mereka punya loyalitas yang luar biasa, betul ya Pak ya? Ya, kadangkala yang saya amati adalah insting dari para guru ini yang mungkin karena mereka tidak belajar ya, insting atau asas pemanfaatan ya, atas asas pemanfaatan anak yang pintar, Potensi. anak yang berprestasi, bahkan anak yang bodoh pun itu sebetulnya bisa digunakan untuk ambasador. Ketika kita mengajarinya dengan bagus, alhamdulillah anak itu menjadi pintar. Salah satunya saya contohnya. Saya dulu SMP itu bodoh. Tidak pintar, Jadi tidak ranking. Iya, bukan tidak ranking, wong saya matematika ijazah merah. Allah kan. Itu. Cuman ada satu guru yang memotivasi saya, satu guru yang membuat saya itu bahwa saya Percaya diri. walaupun bodoh tapi berguna. Akhirnya ya semua kaget karena di SMA saya ranking 3 seluruh kota Jogja kalau Allah Akbar. dengan matematika 9,98. Wah ini perlu dikulik ini. Kok bisa akhirnya jadi berbalik arah seperti itu Pak? Ya, Selain ada oase dari sang guru, ya. apa yang Bapak lakukan secara real untuk menjadikan itu membalikkan 180 derajat itu? Dulu ada guyonan dengan adik saya. Ya, ini kita guyon dulu. Iya. Di waktu itu kami berdua, saya sama adik saya adalah anak-anak yang suka membantu ngepel masjid. Jadi gitu. Jadi waktu SD saya, SMP saya sama adik itu selalu masjid sudah bersih pun kami bilang
boleh nggak ngepel masjid seperti itu. Jadi kita Saking waktu itu suka banget ya. Ya, jadi gitu. Kebetulan saya itu ngajak teman untuk ngepel yang namanya, kalau saya sama adik kalau ngepel ya serius, tapi ketika ada teman ya guyon. Lah ketika guyon itulah saya terpelanting. Terpreset. Katanya adik saya, kepala saya dulu yang jatuh. Tapi alhamdulillah Jadi nggak pintar. apa-apa, jadi pinter. Gitu. Tapi Jadi ini beneran. encer beneran. Allahu Gitu. Akbar. Bener. Jadi encer Masya waktu itu. Allah. Jadi Merinding saya Pak. SMA kelas 1 itu sebelum kejadian itu saya rasa saya mikir itu nggak begitu bisa. Gak dong. Iya, tapi ketika loh, kok bisa ya? Ini. Nah, dari merasakan bahwa saya bisa, akhirnya saya senang. Nah, Jadi senang nih setiap otomatis ketemu dengan matematika, pasti ketika pulang saya ulangi karena senang. Karena dulu karena bodoh, ya karena nggak senang jadi nggak akan diambil. Jadi ketika senang. Ini juga kunci ya Pak ya. Bagaimana menerapkan ilmu bisa masuk ke anak-anak adalah dengan mereka senang dulu. Ya memang begitu. Masya Allah. Harus senang. Jadi yang saya alami dulu SMP memang begitu. Saya belum maju ke papan tulis pun ketika dipanggil, guru itu sudah bilang, Widya, maju. Saya belum maju sebelum papan tulis. Oh nggak usah, kamu pasti nggak bisa. Nah, waktu itu saya di SMP sudah dipal seperti itu. Dikasih label. Ya, pada akhirnya ya saya nggak mau belajar. Ya, tambah wis. Ya, mungkin semakin mengiyakan. Sebetulnya saya bukan bodoh dulu. Iya. Gitu ya. Karena labelnya udah Iya, begitu. karena level itu ya gitu. Allah, ya. Tapi ketika ada guyonan, Mas itu dulu kan jatuh kepalanya dulu makanya jadi pinter. Jadi encer. Guyonnya seperti itu. Tapi Allah yang kalau kasih. saya yang menyimpulkan ya itu pun. Jadi kalau kita menjadi seorang pendidik, jangan ada sifat menganaktirikan, mendiskreditkan, meremehkan, keadilan gitu loh. Artinya seperti itu. Justru waktu itu si ibu itu memang merasa karena saya waktu itu saya berani membuktikan. Jadi gini, ketika guru SMP saya itu memberi nilai merah matematika ke saya, orang tua waktu itu memang mau marah, tapi saya bilang ngapain marah, kalau memang saya itu bodoh. Saya bilang gitu, cuman buktikan nanti aja Pak bahwa saya akan lebih pintar dari anaknya, saya bilang seperti itu. Nah, alhamdulillah ya karena kejadian itu terus kemudian Allah izinkan saya menjadi bagus. Saya datang ke rumahnya beliau memang. Tapi memang bener nggak Bapak nggak nambah les nggak sama sekali? Les gimana Bu, yang namanya kita itu keluarga nggak mampu. Oh Masya Allah. Itu, keluarga nggak mampu. Ya dari senang tadi ya, titik baliknya dari jatuh itu Allah izinkan itu terjadi dan senang. Orang senang nggak bisa ditahan, harus pengen terus belajar terus ya. Kalau senang itu pelajaran itu kayak bukan membaca di buku tapi membaca koran. Jadi kayak koran bukan baca novel. Iya, malah kepo-kepo lagi ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Widya. Ini sudah video yang ketiga. Insya Allah mohon izin saya upload di channel YouTube-nya Yayasan Nurul Umah Turen. Semoga bermanfaat bagi generasi muda. Untuk yang sedang di posisi pernah seperti yang Bapak alami, jangan patah semangat, ada Allah. Ada Allah yang maha segalanya ya, membalikkan semua dari A menjadi Z, Z menjadi X, terserah Allah. Yang penting kita adalah berusaha dan terus mendekatkan diri sama Allah. Menjadi pengepel masjid itu mungkin bagi sebagian orang bukan sesuatu yang keren ya, tapi itulah barokahnya mungkin Pak ya. Kalau saya bilang barokahnya ketulusan Bapak untuk membersihkan rumah Allah. Masya Allah, akhirnya ini. Terakhir Pak, sebelum ditutup, akhirnya gimana nih untuk remaja ini, kemandirian life skillnya perlu lebih ditingkatkan ya dalam masa pandemi ini, sehingga ketika lulus bukan lagi sekedar dapat ijazah tapi juga keterampilan